Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Ibu, perkenalkan saya Arin dengan Ibu siapa? Lina. Ya, baik Ibu Lina. Jadi di sini saya akan melakukan pemeriksaan motorik, fisiologis dan juga patologis. Apakah Ibu bersedia? Baik, Ibu bersedia saya akan ditanya lebih dahulu. Nah, jadi sebelumnya saya akan mulai dari pemeriksaan motorik terlebih dahulu. Nah, untuk pemeriksaan motorik sendiri itu ada dua, yaitu ekstremitas atas atau tangan dan juga ekstremitas bawah atau kakinya. Jadi yang pertama saya akan mulai dari inspeksi terlebih dahulu. Ibu tidak terlihat adanya drop hand atau tangannya seperti ini, kemudian tidak ada picture hand atau seperti ini, kemudian tidak ada kontraktor, tidak ada perubahan warna, dan juga tidak ada kelainan atau tangan seperti cakar. Kemudian setelah itu saya akan melakukan palpasi. Untuk palpasi itu dibandingkan antara kanan dan kiri, dinilai apakah ada nyeri tekan dan konsistensinya. Itu apabila saya tekan nanti saya ada nyeri bisa disampaikan ya. Tidak ada nyeri ya Ibu. Untuk konsistensinya ini normal, yaitu kenyal. Nanti kalau tidak ada kelainan pada LMN itu biasanya dia itu kendor, kemudian kalau ada kelainan pada UMN itu dia masih sedikit kenyal. Kemudian setelah itu saya akan melakukan tes gerakan. Coba Ibu tangannya bisa diangkat ke atas, kemudian ini sikunya ditekuk, dan jari ini menggenggam Ibu dibuka, kemudian lakukan pada tangannya sebelahnya, kemudian ditekuk, ini digenggam, dibuka Ibu. Baik, jadi ini gerakan Ibu ini normal ya, gerakan bebas. Nanti itu ada kelainan yang namanya gerak bebas terbatas, yaitu dia itu hanya bisa menggerakkan ke kanan kiri saja atau atas bawah saja. Kemudian ada juga yang namanya gerakan terbatas, itu dia bisa digerakkan. Setelah itu saya akan melakukan kekuatan otot. Untuk kekuatan otot sendiri itu nanti ada 5. Yang pertama itu derajat 0. Derajat 0 itu benar-benar tidak bisa digerakkan. Kemudian nanti derajat 1 itu dia hanya bisa berkontraksi. Kemudian untuk yang derajat 2 itu dia hanya bisa menggeser. Nanti misalkan tangan ini saya suruh angkat ke atas, nanti itu dia hanya bisa menggeser seperti ini. Nah, kemudian yang ketiga itu ada yang namanya dia itu bisa mengangkat melawan gravitasi, tapi dia bisa mengangkat tapi tidak bisa melawan gravitasi, dijelasin ya. Kemudian yang keempat itu nanti dia itu bisa melawan gravitasi dan juga menahan beban, tapi bebannya ringan. Kalau misalkan dia terdapat beban berat, nanti dia langsung jatuh. Kemudian untuk yang kelima itu dia itu bisa menahan gravitasi dan juga bisa menahan beban berat. Nah, baik, untuk sebaiknya juga dilakukan pada tangan ini, pada tangan kirinya, kemudian kita bandingkan. Jadi kemudian selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan tonus. Untuk tonus sendiri itu nanti ini tangannya bisa diginikan, kemudian bisa ditekuk seperti ini. Nah, ini nanti tonusnya akan terasa. Kemudian kita lakukan pada tangan yang satunya, sama gerakannya, dilakukan berulang-ulang. Nanti akan terasa. Kemudian setelah itu saya akan menilai pada trofinya. Untuk trofi ini kita bandingkan kesimetrisannya antara tangan kanan dan tangan kiri. Nah, untuk tangan Ibu ini normal ya Ibu, simetris. Untuk selanjutnya ini saya akan melakukan pemeriksaan motorik pada ekstremitas bawah. Untuk yang ekstremitas bawah itu sama seperti tadi, kita lakukan inspeksi. Pada Ibu ini tidak terdapat drop hand, tidak terdapat draw foot atau kakinya semper, kemudian tidak ada claw foot atau seperti mencengkram, tidak ada perubahan warna. Kemudian setelah itu sama, saya akan melakukan palpasi. Ini sama kayak yang tadi, kita bisa menekan pada daerah ostidianya antara dextra dan sinistra, kemudian kita bandingkan. Kita nilai juga apakah terdapat edem atau tidak. Kemudian setelah itu saya akan melakukan pemeriksaan kuat gerakan. Ini coba digerak-gerakan kayak gini, kanan dan kiri, kemudian ini tekuk seperti ini, satu sisi satunya. Nah, ini untuk gerakannya ini bebas, jadi itu normal ya Ibu. Kemudian setelah itu saya akan melakukan gerakan pada
kekuatannya sama seperti yang ekstremitas atas tadi. Apabila 0 itu dia sama sekali tidak bisa bergerak, kemudian 1 itu dia ini bisa berkontraksi, kemudian 2 itu nanti apabila saya suruh mengangkat, dia berusaha mengangkat tapi nanti akhirnya hanya bergeser seperti ini. Kemudian untuk yang ketiga itu dia bisa mengangkat tapi tidak bisa mampu menahan gravitasi, jadi begitu diangkat dia langsung jatuh seperti ini. Kemudian untuk yang keempat itu dia bisa melawan gravitasi dan juga bisa menahan beban ringan, tetapi kalau beban berat dia langsung terjatuh. Kemudian yang kelima itu dia bisa melawan gravitasi dan juga menahan beban yang sangat berat, dia tidak akan terjatuh. Kayak gini, nah kayak gini dia nggak akan jatuh ya. Kemudian setelah itu saya akan melakukan pemeriksaan pada tonus. Nah, tonus tuh sama kita gerakkan seperti ini. Nah, kita gerak-gerakkan kayak gini berulang-ulang, nanti dia tonusnya bakal terasa. Nah, kita lakukan juga pada sisi sebelahnya. Nah, kita lakukan gerakan berulang-ulang, nanti dia tonusnya akan terasa. Dan setelah itu kita lakukan pada perusahaan trofi sama kita bandingkan antara dekstra dan juga sinistra, apakah ada perbedaan kesimetrisannya atau tidak. Nah, baik, untuk yang selanjutnya ini saya akan melakukan pemeriksaan mengenai refleks fisiologis. Nah, untuk refleks fisiologis itu sama seperti tadi, ada ekstremitas atas atau tangan dan juga ekstremitas bawah atau kaki. Pertama saya mulai dari ini ekstremitas terlebih dahulu. Itu ini bisa disebutkan. Nah, yang pertama saya akan melakukan refleks biceps. Jadi ini sikunya bisa sedikit tekuk seperti ini. Kemudian ibu jari kita ditaruh di sini. Nah, kemudian kita pukul paru refleks ini tepat di atas ibu jari kita. Nah, itu nanti normalnya akan timbul gerakan fleksi lengan bawah. Kemudian saya akan melakukan refleks bicep ini. Jadi tangan kiri kita menahan ini tangan pasien, kemudian kita pukul palu ini ke daerah tricep. Nah, ini nanti normalnya timbul gerakan ekstensi. Kemudian kita lakukan juga pada tangan yang sebelahnya. Pertama pada yang tricep, yang bicep. Kemudian selanjutnya pada tricep. Itu normalnya timbul gerakan ekstensi. Kemudian pada ekstremitas bawah atau kaki. Yang pertama itu dari refleks patella. Untuk refleks patella itu ini kita angkat sampai sininya kosong. Kemudian kita pukul palu refleks pada tepat di atas patella. Nah, itu nanti normalnya akan timbul gerakan ekstensi. Kemudian kita lakukan juga pada sisi sebelahnya. Itu juga timbul gerakan ekstensi. Selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan mengenai refleks tendinoachilas. Jadi ini untuk posisi kakinya, posisi kaki kanan ini bisa diletakkan di atas seperti ini. Kemudian kita pukul tepat pada tendinoachilasnya. Nah, nanti normalnya akan timbul gerakan plantar fleksi. Kemudian kita lakukan juga pada sebelahnya. Dan kita pukul pada tendinoachilasnya. Nah, itu normalnya akan timbul gerakan plantar fleksi. Kemudian kita juga akan melakukan pengukuran pada klonus. Untuk yang pertama itu klonus pada lutut.
kita akan melakukan ini, kita tekan pada patelanya ini ke arah dorsal, kan seperti ini. Nah, ini kalau kita tekan terus-terusan nanti pada otot quadriceps femoris ini nanti dia akan berkontraksi, kemudian nanti konusnya akan timbul. Kemudian setelah itu saya akan melakukan pada otot konus pada tungkai, konus pada kaki. Jadi untuk konus pada kaki ini nanti kita tahan seperti ini. Nah, ini kalau kita seperti ini terus nanti akan berkontraksi, dan ini pada betisnya ini akan memendek. Sama kita lakukan juga pada sisi sebelahnya. Kalau kita ginikan terus ini juga nanti akan memendek. Baik, jadi selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan mengenai refleks patologi. Sama seperti tadi ada tangan dan kaki. Yang pertama saya akan melakukannya pada tangan. Ini tuh nanti ada dua, yaitu refleks Fishman dan juga Trumner. Nah, yang akan pertama saya lakukan itu pada efek Trumner. Nanti ini jari dalam ini dengan posisi telapak tangan menghadap bawah, atau disebut juga dengan posisi pronasi. Nah, jadi ini tangannya ibu ini bisa aja kayak gini. Terus ini nanti saya nah, nanti apabila positif itu nanti ciri-ciri yang lainnya itu akan melakukan gerakan fleksi. Kemudian kita lakukan juga pada sisi yang tangan yang satunya sini. Nah, nanti itu kalau misalkan positif yang lainnya ini tuh bakal ciri-ciri yang lainnya itu bakal melakukan gerakan fleksi. Kemudian selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan pada pemeriksaan Hoffman. Jadi sama kayak tadi, tapi ini jari tangannya ini saya tahan seperti ini. Kemudian saya beri goresan pada kuku. Nah, nanti kalau positif itu nanti yang jari keempat jarinya ini tuh juga akan melakukan gerakan fleksi. Kemudian kita lakukan juga pada sisi tangan satunya. Ini saya tahan seperti ini. Kemudian kita berikan goresan pada kuku. Nah, ini nanti kalau positif yang lainnya ini melakukan gerakan fleksi. Nah, baik, jadi selanjutnya ini saya akan melakukan mengenai refleks patologis pada ekstremitas belah ibu. Jadi ada dua, yaitu Babinski dan refleks Babinski dan juga Cadok. Yang pertama saya akan melakukan pada refleks Babinski. Nah, ini nanti itu pada daerah lateral, ini telapak kaki, nanti saya akan menggoreskan dengan ujung palu ini. Jadi nanti mungkin terasa sedikit geli ya ibu. Baik, mari kita mulai. Jadi ini kita goreskan. Ini. Kemudian kita lakukan juga pada sisi yang kaki yang satunya. Nah, nanti itu bila positif, nanti ibu jarinya ini dia itu bakal melakukan jasa fleksi. Dan juga ini untuk yang jari keempat jari ini, keempat jarinya selain ibu jari itu nanti bakal dia melakukan gerakan abduksi lateral. Kemudian selanjutnya saya akan melakukan mengenai refleks Cadok. Sama seperti tadi, tetapi ini gerakannya itu di yang daerah punggung kaki. Jadi kita lakukan seperti ini. Lakukan juga pada nah, itu nanti apabila positif dia itu sama seperti tadi responnya itu ibu jarinya ini bakal melakukan dorsifleksi dan keempat jari lainnya ini melakukan abduksi lateral. Nah, baik ibu, jadi untuk pemeriksaannya tadi telah selesai. Untuk hasilnya semuanya normal, tidak ada kelainan. Apakah ada yang ingin tanyakan lagi? Tidak. Nah, baik, bila tidak, terima kasih buat kerjasamanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.